Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Igni Badminton Lover, channel yang membahas seputar dunia bulu tangkis secara singkat, padat, dan jelas. Oke teman-teman, sebelum lanjut silahkan di subscribe, like, komen, dan diaktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan berita terupdate dari channel ini. Oke teman-teman, langsung aja yang kita bahas kali ini adalah perbandingan dua merek senar dari brand ternama Yonex dan Li-Ning. Ini adalah senar andalannya dari masing-masing brand ya. BG66 Ultimax adalah bagi yang punya budget lebih, semua orang mungkin akan pakai BG66 Ultimax ya. Banyak banget yang pakai BG66 Ultimax dari pemula, intermediate, bahkan sampai yang pro ya. Tapi kalau untuk atlet dan mungkin kayak atlet tanding atau dan sebagainya, mungkin dia akan cari senar yang lebih tebal ya. Tapi kalau untuk main standar biasa, BG66 Ultimax dan The Number One adalah salah satu raket andalan masing-masing dari brand ini. Oke, kita lihat ketebalannya sama-sama 0,65 ya. Jadi perbandingannya ini sama ya. BG66 Ultimax dan 0,65. Untuk dari segi power sama-sama 10 nilainya. Untuk ini durability Li-Ning Number One 7, Ultimax 6. Untuk ini, untuk hitting sound Li-Ning Number One 9, Ultimax 10. Soft absorptionnya Ultimax 8, kalau di sini Li-Ning 7. Untuk kontrolnya Number One 8, BG66 Ultimax 10 ya teman-teman ya. Karena memang ini raket kontrol dan power ya. Oke teman-teman, pengalaman bermain. Oke, apa yang dikatakan di sini tuh hampir benar ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk repulsion power, menurut saya BG66 Ultimax tuh jauh lebih enak ya teman-teman ya. Kalau Ultimax di video sebelumnya saya mungkin sudah menjelaskan ya, di Ultimax saya memberi nilai itu 10. Kalau Li-Ning Number One itu menurut saya 8 sampai 8,5 ya, antara gitu. Li-Ning Number 3 nya baru menurut saya 9 ya teman-teman ya. Ini yang power yang saya rasakan, ini yang Ultimax, dan yang ini Li-Ning Number One. Oke, terus dari durability-nya Yonex itu 6, Li-Ning Number One itu 7. Menurut saya nih teman-teman ya, Li-Ning Number One tuh memang 6, tapi menurut saya bisa 6,5 sampai 7 ya. Karena yang saya rasakan ya, bertahun-tahun saya pakai itu rata-rata 2,5 sampai 3 bulan, makanya 3 kali seminggu. Itu mainnya main slope, main belakang paling sering ya. Kalau ini nilainya ketahanannya, durability-nya 66 Ultimax menurut saya 6,5 sampai 7 ya menurut saya. Kalau Li-Ning Number One menurut saya, Li-Ning Number One ini nilainya itu 7 sampai 7,5 ya. Dia lebih awet menurut saya. Ya teman-teman ya. Oke. Dan kan yang 0,63 aja Li-Ning Number 3-nya aja juga lumayan awet saya pakai ya teman-teman ya. Terus untuk dari apa lagi nih, hitting sound jauh ya teman-teman ya. Menurut saya masih lebih enak dari Ultimax. Kita dengerin suaranya teman-teman ya, Ultimax ya. Ini Ultimax tarikan 25 ya. Kalau yang Li-Ning Number One tuh tarikan 26 ya. Sekarang kita coba Li-Ningnya. Hampir mendekati teman-teman ya. Kelihatan bedanya teman-teman ya. Padahal tarikannya lebih tinggi ini ya. Dan ini penyenarannya udah 1 bulan lebih ya teman-teman ya. Dan pasti tensionnya turun ya. Tarikan 25 tensionnya turun. Ini tarikan 26 ya teman-teman ya. Dan suaranya masih lebih enakan yang Ultimax. Apalagi jika sama-sama ditariknya dengan waktu yang bersamaan dan tensionnya juga sama. Oke teman-teman, untuk hitting sound Ultimax ini 10, menurut saya untuk Li-Ning Number One itu ini tulisannya hitting soundnya 9, menurut saya ini 7, 7,5 ya. 7 sampai 8 mungkin ya teman-teman ya.
Terus untuk shock absorptionnya, getarannya ini tulisannya 7, Ultimax 8. Memang benar ya teman-teman ya, selisihnya ada dikit ya. Jadi masih enak dipakai, dan juga rata yang keduanya ini juga termasuk senar medium ya, medium feel ya teman-teman ya. Jadi Ultimax memang lebih unggul sedikit yang saya rasain. Untuk kontrol, kalau di lini number 8, Ultimax 10. Menurut saya ya, teman-teman, saya pernah pakai senar selain Ultimax ya. Dia selisih kontrolnya itu dengan Ultimax tuh 8 dan 9 ya. Cuman begitu saya pakai, beda banget teman-teman. Emang kalau untuk Ultimax ini kontrolnya ini menurut saya teman-teman ya, menurut saya kontrolnya juara banget. Jadi saya pernah main netting sama placing ya teman-teman ya, penempatan bola itu dia terarah banget teman-teman. Kita tenaganya, kita ngira-ngira nih aja ya, tenaganya segini, dia ngikutin gitu teman-teman ya. Itu yang saya rasain. Makanya kenapa Ultimax ini jadi salah satu senar terbaik yang pernah dibuat. Oke teman-teman ya. Jadi teman-teman misalnya di posisi di tengah misalnya ya, terus teman-teman mau bawa bolanya tuh ke netting ya, netting tipis. Itu yang saya rasain itu dia persis seperti yang otak sama tenaga yang kita butuhkan tuh untuk kesana tuh bener ya teman-teman ya. Nggak terlalu nanggung, nggak nyangkut juga enggak. Jadi mungkin karena juga saya pemakai Ultimax ya. Jadi tapi yang saya rasakan adalah, yang saya rasakan terakhir ini adalah begitu saya pakai senar yang lain, saya pakai senar lini number 3, saya pakai senar yang lain, terus di game kedua saya balik pakai Ultimax, itu feel-nya saya tuh langsung balik ke teman-teman ya. Jadi emang Ultimax itu seenak itu ya menurut saya teman-teman ya. Jadi menurut saya sama beberapa teman saya yang sudah pernah pakai juga, mereka sebenarnya suka Ultimax, cuman harganya mahal. Makanya mereka kadang-kadang pakai BG66, BG6, Lining yang harganya selisih 25-40 ribuan ya. Tapi kalau teman-teman yang memang suka, memang hobi, memang ada budget lebih misalnya, atau ada rezeki lebih, kalau pengen Ultimax ya silakan ya teman-teman ya, itu balik ke masing-masing sendiri. Kalau teman-teman sudah merasa pas dengan senar A atau B atau C misalnya ya nggak apa-apa. Tapi menurut saya Ultimax ini masih enak banget ya menurut saya ya. Kontrolnya menurut saya dapat banget. Jadi yang ditulis Ultimax ini hanya satu koreksi saya, yaitu yang di durability ya, ini tulisannya 6, tapi yang saya rasakan adalah 7 sampai 7,5 ya kalau menurut saya, atau 6,5 sampai 7 tadi di awal itu ya teman-teman ya, antara 7 sampai 7,5 menurut saya teman-teman ya. Kadang bisa 7, kadang 7,5. Kenapa? Karena setiap saya pakai Ultimax dia tuh stabil ya. Mau saya pakai yang SP, mau pakai yang JP, mau pakai yang roll, itu rata-rata segitu ya. Teman saya pernah yang dia pakai, dia baru beli senar BG66 Ultimax baru di senar siang. Saya nggak tahu mungkin penyimpanannya di mana, ada termonya apa enggak, tukang senarnya gimana, hati-hati apa enggak, grometnya mungkin sudah berkali-kali dipakai atau enggak, saya nggak tahu. Begitu dia pakai main sekali, set pertama, hampir mau game set pertama, senarnya putus. BG Xbox 65 ya teman-temannya. Jadi Ultimax ini memang stabil ya dia ya. Jadi dari dulu pemakaian, pembuatan rata-rata durability-nya sama, feel-nya sama ya teman-temannya. Jadi kalau teman-teman nanya, ini harganya sekitar, kalau yang JP ini 150 sampai 200 ribu, ada juga yang jual. Kalau yang SP-nya 125 ya. Kalau mungkin teman-teman yang beli yang di roll, mungkin roll itu ya teman-teman itu lebih murah. Anggaplah 120 ya ini teman-teman, 120-125. Kalau ini number one ini sekitar 80-90 ribuan, selisihnya 30 ribuan lebih ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau teman-teman, meskipun made in Japan ya, jadi kalau teman-teman nanya lebih enak mana, overall BG66 Ultimax lebih enak. Oke teman-teman, sekian review dari saya. Jika ada yang salah atau yang kurang, saya minta maaf. Tulis komentar pendapatnya masing-masing, kita bahas sama-sama biar yang lain juga nambah wawasan. Sampai jumpa di review video saya selanjutnya, dan terima kasih.